Polisi didesak menangkap semua pelaku kasus ruda paksa anak di bawah umur di Kediri, Jawa Timur. Hal itu disampaikan relawan perempuan dan anak Perindo bersama Aliansi LSM Kediri Raya saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD dan Mapolres Kediri. Massa menilai pelaku ruda paksa lebih dari satu, sementara hingga saat ini hanya satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Pelaku yang lebih dari satu orang ini segera ditangkap, kasus ini diusut tuntas sejelas-jelasnya, dan kami tidak mau ada narasi yang berkembang bahwa pelakunya hanya satu orang. Sementara ini kita bekerja berdasarkan fakta, karena kita belum menemukan antara bukti ketersesuaian antara keterangan saksi, keterangan korban maupun keterangan saksi. Dan keterangan daripada korban pun tetap utuh, memang dikuatkan oleh keterangan dari. Di hadapan anggota Dewan, para pengunjuk rasa juga meminta DPRD memanggil Kapolres dan mempertanyakan kelanjutan kasus ini. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Aksi balap liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi. Sejumlah pelaku nekat kabur, bahkan nyemplung ke sawah. Bisa menaik motor di sawah. Di sawah mana, Bro? Polisian Polrestabes Makassar dan Polsek Tamalate membubarkan aksi balap liar di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dini hari tadi. Dalam pantasan kasih. Akibatnya, sejumlah pelaku balap liar nekat kabur dari kejaran kepolisian. Beberapa di antaranya bahkan nyemplung ke sawah warga. Sejumlah pelaku balap liar ini pun harus berjibaku mengevakuasi kendaraan mereka di tengah sawah. Bahkan sejumlah motor ditinggal pemiliknya dalam keadaan terkunci. Total 12 motor bersama para pelaku diamankan, termasuk beberapa di antaranya yang terlibat judi balap. Informasi yang kami terima bahwa beberapa kendaraan yang sempat melakukan sewa atau judi balap liar, kemudian ada beberapa kendaraan yang sempat dinyatakan sebagai pelaku daripada judi balap liar tersebut. Selanjutnya, seluruh pelaku diserahkan ke Mapolsek Tamalate, Kota Makassar untuk proses penilangan dan kurungan kendaraan selama 3 bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Patmor Polda Sulawesi Selatan menggagalkan aksi tawuran di Kampung Leping, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 13 pemuda dan senjata tajam diamankan. Emak-emak di Kampung Leping, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini menderaki petugas polisi setelah melakukan penangkapan pemuda yang hendak tawuran. Adanya protes emak-emak ini, petugas polisi tetap membawa para pelaku tawuran dan meminta para emak-emak membubarkan diri. Diketahui 13 pemuda yang bersembunyi di permukiman ini diamankan petugas gabungan dari unit Jatanras bersama Penikam Polrestabes dan Polda di Kampung Leping, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam. Selain mengamankan 13 pemuda, polisi juga mengamankan senjata busur dan anak panah yang akan digunakan untuk tawuran. Kami dari aparat gabungan Polrestabes Makassar serta dari tim Patmor Polda Sulawesi Selatan telah mengamankan diduga 13 orang pelaku perang kelompok yang terjadi di Kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Leping, Kota Makassar. 13 pelaku tawuran beserta barang bukti diserahkan ke pihak penyidik Reskrim Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Laga final futsal tingkat desa di Lombok Timur berakhir ricuh. Supporter saling serang hingga mengakibatkan salah seorang terluka di bagian kepala terkena tebasan parang. Final futsal di Desa Genereng, Kecamatan Sakra Timur ini berakhir ricuh. Kedua supporter tiba-tiba mengamuk dan saling serang. Akibatnya seorang supporter terkena tebasan parang di bagian kepala. Meski supporter lain berupaya melerai perkelahian, tapi sayang tawuran antar supporter tak bisa dikendalikan. Polisi mengamankan 3 orang yang diduga pelaku penyerangan hingga mengakibatkan korban luka dan mengamankan 2 buah parang milik pelaku. Anak-anak sekolah ada pertandingan futsal. Di sana penonton saling tunjuk,
saling ancam, dia bawa berang melukai korban. Kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terguling usai menabrak trotoar karena berusaha menghindari kendaraan lain di Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa dini hari tadi. Pengemudi mobil yang merupakan warga negara asing tersebut juga diduga berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol. Minibus ini terguling dan ringsek parah usai menabrak trotoar di Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa dini hari tadi. Minibus yang dikendarai pria bernama Guangji, warga negara China ini, terguling usai menghindari pemotor yang menerobos lampu merah di persimpangan Kemang Prapanca. Diduga pengendara minibus masih dalam pengaruh minuman beralkohol. Jadi ini pengendara ini sudah lampu hijau, dia benar posisinya lurus. Tiba-tiba ada motor lewat dari arah Kemang-Raya. Dari arah Kemang-Raya dia langsung motong ke kanan. Nah, mobil ini banting setir ke kiri, dia nabrak trotoar sampai balik. Kondisinya bagaimana Bang? Kondisi supir Bang? Kondisinya dia ngalami sesak di dadanya sih yang dia rasakan, dadanya sama tangan luka. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sang pengemudi mobil mengalami syok. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus terjun ke jurang di Palembang, Sumatera Selatan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Minibus ini terjatuh ke jurang di tepi Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kecelakaan ini menjadi tontonan warga sekitar yang datang untuk melihat proses evakuasi. Akibat medan yang cukup sulit, proses evakuasi badan minibus dari dalam jurang melibatkan alat berat. Dari pemeriksaan awal, kecelakaan ini dipicu sopir minibus berkendara dalam keadaan mengantuk. Pengemudi kendaraan mobil ras dari arah Jakabaring tujuan ke Rambutan. Sementara jalan ini persempitan. Jadi dia bukannya berbelok karena mengantuk, jadi lurus dan masuk ke dalam sungai kecil ini. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Pengemudi minibus kini diperiksa polisi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Sementara kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan karena banyaknya warga yang berhenti untuk melihat proses evakuasi badan minibus. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah bagi Anda pengendara sepeda motor ketika hujan deras, karena penglihatan pengendara menjadi terganggu. Seperti yang terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengendara motor menabrak pohon yang tumbang saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota tersebut. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengakibatkan sebuah pohon galam yang berada di kawasan William AS, Kelurahan Menteng, tumbang ke badan jalan. Karena hujan yang sangat deras sehingga mengkaburkan penglihatan, membuat pengendara sepeda motor ini tidak melihat ada pohon tumbang yang jatuh ke tengah jalan. Akhirnya menabrak pohon lalu jatuh terpental. Sementara untuk mengantisipasi kejadian serupa, relawan Emergency Response Palangkaraya IRP bersama petugas Satlantas dibantu warga mengevakuasi batang pohon tumbang yang menutupi badan jalan dengan memotongnya menggunakan mesin pemotong. Selama proses evakuasi, jalan menuju ke lokasi pohon tumbang ditutup petugas dan arus lalu lintas dialihkan ke jalur lain. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Robocops ditangkap Satpol PP. Kok bisa pemirsa? Simak jawabannya usai jeda berikut.